Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan dari singkong. Ini hanya dikukus aja, bisa banget untuk dijualan maupun snack keluarga. Namanya yaitu kue lemet ya. Ini kue lemet tapi aku isi dengan isian topping pisang dan juga keju. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan kukus 5 buah pisang kepok yang sudah matang hingga empuk ya. Kemudian kalau sudah sisihkan. Lalu di sini siapkan 300 gram singkong, kemudian diparut. Nah, ini untuk singkongnya tidak perlu dibuang saripatinya ya, langsung dipakai aja setelah diparut. Kemudian akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam atau secukupnya sesuai selera, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu juga 90 gram gula pasir atau juga sesuai selera, tambahkan 50 gram tepung kanji, lalu aduk ya hingga tercampur. Tepung kanji ini juga sama ya dengan tepung tapioka. Nah, selanjutnya tambahkan 200 ml santan. Ini tadi dari santan instan yang aku berikan tambahan air hingga mencapai 200 ml. Aduk-aduk semuanya hingga tercampur. Kalau sudah tercampur, kemudian akan aku bagi adonan ini menjadi 2. Boleh juga ya dibagi menjadi 3 ataupun 4 sesuai selera aja. Nah, kemudian nanti masing-masing akan aku berikan pewarna makanan yaitu warna merah dan juga kuning. Nah, untuk pewarnanya juga bebas. Oke, ini aku beri yang warna merah muda atau rose. Kemudian ini kuning. Aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian panaskan ya. Tunggu hingga airnya mendidih. Karena tadi ada adonan yang sisa sedikit, ini aku masukkan ke dalam kertas segitiga ya. Aku beri warna coklat. Selanjutnya siapkan cetakan pizza mini berdiameter 10 cm yang aku alasi dengan kertas baking paper. Kalau tidak ada, boleh dioles dengan menggunakan minyak sayur. Kemudian ambil terlebih dahulu untuk adonan. Ini aku menggunakan adonan yang berwarna pink dulu, kurang lebih 1 sendok makan. Mau dibuat 3 warna juga bisa ya, atau mungkin 4 warna juga boleh, jadi sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, kemudian juga ini tadi yang coklat aku berikan juga. Sebenarnya pakai sendok juga bisa ya. Tadi itu kan rencana mau semuanya aku masukkan ke dalam plastik segitiga, tapi ternyata kalau masuk ke dalam plastik segitiga malah kita nggak bisa nakar ya. Kalau pakai sendok kan langsung pakai sendok aja, disendokin gitu takarannya. Oke, selanjutnya dikukus hingga matang. Untuk mengukusnya itu cepet ya, hanya 10 menitan aja dengan menggunakan api yang sedang. Kemudian jangan lupa tutup pancinya diberi alas serbet seperti ini. Setelah matang 10 menit, kemudian angkat lalu biarkan terlebih dahulu dingin, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah dingin, kemudian aku keluarkan dari cetakan. Karena tadi sudah diberikan alas kertas baking paper maupun dioles dengan minyak sayur, jadi pilih salah satu aja ya. Kalau punya kertas baking paper tidak perlu diolesi dengan minyak sayur, tapi kalau misalkan ragu-ragu takut nanti lengket, boleh setelah dikasih kertas baking paper dioles sedikit dengan minyak sayur. Kalau sudah pakai minyak sayur nggak perlu pakai kertas baking paper sebenarnya.
Oke, setelah itu kemudian aku ambil untuk kertasnya. Lalu di bagian tengahnya akan aku berikan topping pisang kepok yang tadi aku rebus atau aku kukus ya. Boleh mau direbus boleh, mau dikukus juga boleh. Nah, supaya lebih enak aku berikan keju parut ini tadi kurang lebih 30 gram. Lalu juga aku kasih meses, untuk mesesnya boleh warna-warni maupun boleh coklat. Kemudian letakkan untuk pisangnya. Jadi pisangnya memotongnya agak gedean ya bun, jangan terlalu kecil. Kemudian tinggal digulung aja seperti ini. Lalu untuk mempercantik dan supaya tidak lengket kalau dipegang, bisa dialasi dengan kertas plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya ini bisa menyesuaikan ya dari gedenya atau lebarnya ukuran lemetnya. Ini kalau di kampung namanya lemet ya, di Jogja gitu. Tapi lemetnya itu biasanya tidak ada isinya. Nah, ini aku buat lemet yang modern supaya lebih disukai aja. Aku menggunakan plastik OPP yang berukuran 8 kali 10 cm yang ada perekatnya sekalian. Jadi lebih enak gitu. Cantik banget dan juga rasanya unik. Ini tidak ini ya. Orang kalau membeli itu, oh ini ternyata ketela singkong to gitu. Basa Jawane metu ya. Maklum saya orang Jogja ya, jadi kalau agak medok-medok sedikit ya harap dimaklumi. Oke, kemudian lakukan semuanya hingga selesai. Membungkus. Ketahanannya ini di suhu ruangan hanya bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena itu dari santan. Jadi kalau mau dijual pagi, malamnya boleh dibuat, itu aman ya, tidak akan basi. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, dengan dibungkus plastik. Lalu nanti akan aku berikan juga dengan tambahan stiker. Untuk stikernya ini aku beli yang gulungan seperti ini ya. Sering banget banyak yang nanya, aku belinya secara online. Satu resep ini menjadi 14 ya, 14 kue lemet dengan isian pisang keju. Nah, untuk harga jualnya sendiri sebenarnya kalau hanya tidak menggunakan topping ya murah aja, mungkin 1000-an bisa ya, karena ini diberikan topping pisang keju dan meses ya bisa naik kelas ya menjadi 2,5 sampai 3.000-an. Ini cocok banget untuk isian snack box karena warnanya cantik dan juga unik karena dari olahan singkong, tapi bisa dimodifikasi sebagai makanan yang kekinian. Rasanya juga enak walaupun ini sebenarnya makanan tradisional. Oke bunda semuanya, itu tadi ya untuk resepku kali ini, cara mengolah singkong menjadi kue yang kekinian walaupun dari bahan yang sederhana tapi bisa menampilkan warna makanan yang menarik dan juga tentunya rasanya enak sehingga bisa menarik konsumen untuk membelinya. Demikian tadi saja untuk resepku kali ini, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep ya, isian snack box ala toko roti ternama. Ini buatnya gampang banget, namanya sus maker Abon. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 4 butir telur yang suhu ruangan, jangan yang dari kulkas ya. Jika dari kulkas silahkan simpan dulu di dalam ruangan hingga tidak dingin. Nah, selanjutnya setelah 4 butir telur itu dipecah, lalu di sini akan aku mixer bareng dengan SP juga gula pasir. Nah, untuk penggunaan SP-nya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian mixer hingga putih, kental dan berjejak. Masukkan juga sedikit demi sedikit 60 gram gula pasir. Kurang lebih untuk waktu memixernya ini kira-kira 5 menitan. Tapi sekali lagi sesuaikan ya dengan
mixer kalian masing-masing. Nah, setelah menjadi putih dan kental seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 80 gram. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Kemudian tambahkan 10 gram tepung maizena, 8 gram susu bubuk, lalu juga 1/4 sendok teh baking powder. Lalu setelah itu mixer ya, dengan menggunakan kecepatan medium aja hingga tercampur rata. Kurang lebih 3 menitan aja. Nah, selanjutnya akan aku matikan untuk mixernya. Lalu di sini akan aku ganti dengan menggunakan spatula ya untuk mengaduknya. Terlebih dahulu sisir yang bagian samping karena kadang masih ada tepung yang belum terkena mixer. Lalu di sini masukkan 25 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan. Kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti memudahkan aku untuk memasukkan dalam cetakan. Di sini aku juga siapkan 150 gram abon sapi, daun bawang dan juga cabai merah yang sudah dipotong-potong. Nah, lalu siapkan cetakan tulban mini berdiameter 8 cm, olesi dengan margarin dan tabur tepung tipis-tipis. Ini beda ya antara cetakan untuk donat dan juga untuk bolu yang aku buat ini. Nah, yang ini namanya cetakan tulban, kalau yang tadi cetakan donat. Nah, selanjutnya masukkan terlebih dahulu daun bawang dan juga cabai merah yang sudah dipotong. Untuk penggunaan loyangnya dioles margarin dan juga ditabur tepungnya tipis-tipis aja. Nah, setelah sudah diberikan bawang dan juga daun bawang dan juga cabai merah, selanjutnya akan aku berikan tambahan abon. Kebetulan di sini aku menggunakan abon sapi, kalian boleh menggunakan abon ayam maupun mungkin abon ikan ya, bebas aja sesuai dengan selera. Nah, sedikit aja di sini. Setelah itu akan aku masukkan untuk adonan tadi. Masukkan adonan, jangan terlalu penuh terlebih dahulu, kurang lebih setengah, lalu tambahkan abon lagi di bagian tengahnya, tutup lagi dengan adonan putih. Nah, seperti ini. Jadi kalau menggunakan plastik segitiga itu lebih mudah dan cepat aja ya. Jangan terlalu penuh, kira-kira hanya 3/4 bagian aja dari cetakannya. Nah, jika kalian bertanya cetakannya beli di mana, cari aja di toko bahan kue atau juga di toko online ada. Namanya cetakan bolu tulban mini ya. Nah, ini sudah semuanya. Kemudian siapkan lagi topping daun bawang dan juga cabai merah tadi. Letakkan di atasnya seperti ini, serta taburi dengan abon sapi. Nah, untuk oven di sini sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya masuk. Oke, selanjutnya akan aku oven. Untuk mengovennya di sini waktunya selama 40 menit. Suhunya 170 derajat Celcius, penggunaan apinya gunakan api atas bawah. Ini juga bisa di oven dengan menggunakan otang atau oven
tangkring ya. Waktunya tambahkan 10 menit, penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, dan setelah matang kemudian angkat, biarkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan lebih mudah. Nah, ini tampilannya cantik banget ya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Nah, kalau sudah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan gampang, dan kalian bisa lihat tampilannya begitu montok-montok ya hasilnya, dan juga tentunya lebih menarik. Biasanya kalau di toko bakery itu dijual per satunya ini bisa 6 ribuan ya bun, tapi di sini aku membuatnya dengan low budget, jadi kalian bisa menjualnya kisaran 3 sampai 4 ribuan aja. Untuk cara pengemasannya silahkan aja dikemas sesuai dengan selera. Bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP, kebetulan aku nggak punya plastik OPP yang berukuran besar, jadi aku masukkan ke dalam mika aja seperti yang aku contohkan. Tentunya kalau memasukkan ke dalam mika seperti ini atau ke dalam plastik OPP, pastikan sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun sehingga bisa awet untuk snack yang kita buat. Nah, seperti ini tekstur di bagian dalamnya, di tengahnya ada apon, dan juga teksturnya sendiri sangat lembut. Kalian harus mencobanya. Ini namanya cake apon ya, cake apon ala aku. Ini untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan sampai 3 harian. Cocok banget untuk ide jualan maupun mungkin untuk hantaran. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat cake apon ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum sahabatku, dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membuat pizza mini anti gagal. Pizza ini juga cocok untuk snack takjil ya di saat berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap. Di sini mungkin kalian ada yang bertanya kok ada whipped cream. Nah, jika kalian tidak mempunyai whipped cream bubuk, boleh diganti dengan menggunakan susu bubuk biasa. Jadi sebagai pengganti whipped cream bubuk, silahkan diganti dengan susu bubuk. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan air hangat kuku, jangan air panas. Lalu ini ada whipped cream bubuk, boleh diganti dengan susu bubuk. Tepung terigu, aku menggunakan segitiga yang pro sedang. Minyak goreng. Vermipan atau ragi instan. Sejumput garam. Gula pasir. Nah, untuk sausnya aku menggunakan saus homemade. Untuk cara pembuatannya nanti akan aku sertakan linknya di atas. Ini di resep pizza anti gagal ya, aku pernah membuatnya, jadi nanti linknya akan aku taruh di atas. Juga keju mozzarella, kalau tidak punya keju mozzarella boleh diganti keju biasa.
Akan kita kembangkan untuk vermipannya. Jadi tuang vermipan dan sedikit air hangat kuku. Tambahkan juga sedikit gula pasir, diamkan selama 5 menit. Lalu akan aku campur untuk tepung terigunya, bubuk whipped cream, lalu gula pasir, campur, masukkan ragi yang sudah dikembangkan tadi. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan untuk airnya sedikit demi sedikit saja, supaya nanti tidak kelembekan. Jadi menuangkan airnya, jangan langsung semua dituang ya. Setelah itu campur dan uleni. Boleh mengulennya dengan menggunakan mixer spiral. Kalau tidak ada mixer spiral, boleh menggunakan tangan. Lalu masukkan juga untuk minyak dan garamnya. Uleni hingga menjadi kalis elastis. Di sini aku ulen dengan manual saja. Kurang lebih antara 10 menitan. Dan setelah diuleni menjadi kalis, akan kita diamkan adonannya selama 1 jam. Akan ditutup rapat ya, seperti ini. Setelah 1 jam, lalu akan kita kempeskan. Untuk adonannya sudah mengembang. Dan akan aku timbang. Ini adonan akan aku bagi menjadi 15 bulatan. Per bulatan ini beratnya 26 gram. Jadi untuk 200 tepung ini akan jadi 15 bulatan dengan berat kurang lebih 26 gram. Jangan lupa untuk alasnya ditaburi terlebih dahulu dengan tepung supaya adonannya tidak lengket ya. Dan potong-potong, bagi kecil-kecil menjadi 15 bagian dengan berat 26 gram sama rata, supaya nanti bentuk di loyangnya itu semuanya sama, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Lakukan hingga semua adonan menjadi bulatan-bulatan. Dan ini semuanya sudah selesai menjadi 15 bulatan. Selanjutnya siapkan loyangnya yang dioles dengan margarin atau butter. Siapkan juga mozzarellanya yang sudah aku potong-potong dadu, serta sausnya. Lalu cetak untuk adonan bulat-bulatannya ke loyang. Ini loyangnya berdiameter 10 cm ya, jadi loyang kecil-kecil, loyang mini. Pipihkan ke semua loyang hingga semuanya selesai. Nah, nanti kalau sudah semuanya selesai, lalu diamkan untuk adonannya ini selama 20 menit. Setelah 20 menit sudah mengembang ya, lalu tusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu ke semuanya. Dan setelah itu beri di tengahnya atau di atasnya dengan menggunakan sausnya. Di sini isi sausnya aku kasih sosis, jagung manis,
serta paprika hijau. Lakukan ke semua loyang pizza. Setelah semuanya selesai, lalu di atasnya kasih dengan keju mozzarella. Di sini oven sudah harus dinyalakan 10 menit sebelum adonan kue masuk ya. Dan ini sudah selesai semua, lalu akan kita oven. Lalu oven selama 25 menit dengan menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat. Setelah 25 menit lalu akan kita dinginkan untuk pizza mininya. Tunggu dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin akan kita keluarkan dari loyang. Dan ini hasilnya pizza mininya. Mungkin bisa kalian jadikan sebagai lahan bisnis untuk membuat pizza mini untuk dijual kembali, atau mungkin untuk snack takjil juga bisa. Setelah dingin lalu keluarkan dari loyang. Lalu aku akan mencoba untuk melihat tekstur daripada kue pizzanya seperti ini ya. Oke, baiklah, itu tadi resep pizza mini ala aku. Semoga kalian semua bisa mengikuti step-stepnya, bisa mempraktekkannya hingga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari jagung ya. Ini bisa banget untuk ide jualan, 3 ribuan. Namanya yaitu roti matahari jasuke. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama, aku akan membuat untuk flanya atau jasukenya ya, ada 100 ml susu UHT. Ini bisa juga diganti dengan susu bubuk yang dicampur dengan air. Kemudian masukkan 100 gram jagung manis yang sudah dipipil. Ini tadi dari 2 jagung manis ya. Selanjutnya di sini juga akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 saset SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis. Untuk tingkat kemanisannya silakan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Masukkan juga di sini 30 gram keju parut. Lalu di sini akan aku siapkan juga untuk 3 sendok makan tepung maizena yang aku tambah dengan 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan. Jadi untuk adonan susu tadi dimasak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, larutan maizenanya dimasukkan. Tunggu hingga meletup-letup. Setelah mendidih atau meletup-letup, kemudian matikan untuk api kompornya. Lalu di sini tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Aduk hingga tercampur rata hingga margarinnya ini meleleh ya. Selanjutnya tunggu hingga dingin. Nah, di sini selagi menunggu untuk flanya ini dingin, aku akan siapkan bahan untuk adonan rotinya. Jadi ada 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir.
lalu 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi roti, kemudian tambahkan 110 ml air yang ditambah dengan 1 kuning telur, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung secara bertahap ya, untuk memasukkannya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur. Supaya lebih cepat tercampur, di sini akan aku ulen dengan menggunakan tangan. Setelah menjadi tercampur, kemudian masukkan 30 gram margarin. Uleni kembali hingga menjadi kalis dan elastis, kurang lebih 5-7 menitan. Kalau tidak mau secara manual, boleh menggunakan food processor ya. Nah, setelah kalis elastis seperti ini, kemudian ditutup rapat, diamkan selama 40 menit. Oke, setelah 40 menit kemudian akan aku kempiskan ya untuk adonannya, lalu bagi adonan itu menjadi 9 bagian yang sama berat, masing-masing beratnya 50 gram. Atau kalau misalkan ingin yang ukurannya lebih kecil boleh dikurangi, sesuaikan aja dengan selera. Nah, selanjutnya bentuk menjadi bulatan semuanya dengan berat yang sama ya, 50 gram. Selanjutnya setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan seperti ini, lalu akan aku bulat pipihkan ya. Jangan lupa terlebih dahulu untuk alasnya ditabur dengan tepung tipis-tipis supaya tidak nempel. Di sini gunakan rolling pin. Nah, selanjutnya kalau sudah menjadi bulat pipih seperti ini, berikan cetakan di atasnya. Boleh menggunakan cetakan dari gelas untuk punggungan bawahnya ya. Kemudian baru dikerat bagi menjadi 8 keratan. Lalu akan aku gunting seperti ini di bagian ujungnya. Jadi ikuti aja sesuai yang aku contohkan supaya menyerupai kelopak bunga. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian tengahnya berikan tambahan dengan topping fla jagung tadi. Nah, lakukan ya kesemuanya hingga selesai. Lalu juga siapkan di sini untuk loyangnya ya. Loyangnya jangan lupa dialasi terlebih dahulu dengan menggunakan kertas baking paper, atau kalau tidak ada kertas baking paper boleh diolesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Nah, setelah dibulat pipihkan seperti ini, letakkan cetakan bulat di bagian tengahnya, kemudian kerat menjadi 8 keratan. Jika tidak diberikan cetakan di bagian tengahnya juga bisa ya, jadi dikira-kira aja. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku gunting untuk di bagian ujung-ujungnya hingga menyerupai kelopak bunga. Untuk oven di sini sudah harus kalian panaskan ya, supaya nanti saat digunakan panas di dalam oven itu sudah stabil, kurang lebih 10 menitan aja. Nah, setelah semuanya selesai untuk dibentuk menjadi kelopak bunga, kemudian di tengahnya diberikan isian fla jagung. Selanjutnya akan aku oles dengan 1 butir kuning telur ya di bagian permukaannya, supaya nanti hasil rotinya itu bisa berwarna kuning cantik. Nah, setelah dioles seperti ini langsung aja di oven, jadi tidak perlu diproofing lagi. Jadi memproofingnya itu hanya 1 kali selama 40 menit aja. Oke, setelah semuanya selesai dioles dengan kuning telur seperti ini, oven selama 40 menit, gunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius.
Jika menggunakan otang, waktunya tambahkan 10 menit ya. Lalu untuk apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Oke, dan ini setelah 40 menit sudah matang dan cantik banget untuk warnanya. Kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru setelah dingin nanti akan kita kemas kalau untuk mau dijual ya. Harga jualnya sendiri per satu roti ini bisa dihargai dengan Rp3.000 atau sesuaikan dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk memakingnya bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP yang ukurannya 12 x 14. Nah, seperti ini untuk tampilannya cantik banget, menyerupai kelopak bunga matahari. Ini akan aku berikan contoh yang akan aku belah satu ya, supaya kalian bisa lihat tekstur di bagian dalamnya. Untuk rasanya unik banget, roti yang dikombinasi dengan fla jagung. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin menambah koleksi jualannya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Untuk ketahanannya sendiri di suhu ruangan, roti jagung ini atau roti matahari jasuke ini bisa bertahan maksimal 3 hari aja ya. Demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah jagung manis menjadi roti matahari jasuke atau roti matahari jagung susu keju. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.